Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang mulia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Budi Santoso, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Haji Heri Sutanto, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku pembicara pada hari ini. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Baslin Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator. Yang terhormat, Hakim Tinggi, Hakim ad hoc, Hakim Justisial, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Seraya memanjatkan puji syukur serta kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama pada acara Bimbingan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini, Jumat 15 Desember 2023. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
kembali. Demi lancarnya acara kita pada hari ini, marilah kita bersama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Nebih Beri Syakban, Sarjana Ekonomi, Arsiparis Ahli Pertama, Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum acara pembinaan ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini kami dapat bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi judisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan rasa syukur kami atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau rahmati dan berikanlah ampunan dari segala khilaf dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah niat-niat tugas dan pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kepada kami di hadapan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lingkungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik penarikan kembali keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Heri Sutanto, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku pembicara, dan Bapak Dr. Baslin Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator, serta Ibu Safrida Habni, Sarjana Hukum Magister Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan selaku notulis. Selanjutnya, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini, yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Yang terhormat, Bapak Dr. Baslin Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang hadir mungkin secara daring pada hari ini, yang saya hormati, yang kami hormati Bapak Ibu rekan Hakim Tinggi, Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara, Bapak Panitra Sekretaris
Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Hadirin yang saya muliakan termasuk para hakim Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sesuai dengan jadwal hari ini, untuk bimbingan teknis pada hari ini, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, sebagai narasumber kita adalah Bapak Haji Heri Sutanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau akan memaparkan tentang materi yang sangat menarik, yaitu penarikan kembali keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan. Sebelum beliau menyampaikan, terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum vitae beliau sebagai berikut. Nama lengkap Haji Heri Sutanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. NIP 1961 0907 1988 03 1002. Jabatan sekarang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Pangkat dan golongan pembina utama 4E. Lahir di Rembang 7 September 1961. Pendidikan S2 Ilmu Hukum dari Universitas Lampung tahun 2002. S1 Hukum Pidana dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang tahun 1986. SMA Negeri 1 Semarang 1980. SMP Negeri 1 Rembang tahun 1976 dan SD Kuto Harjo 2 tahun 1973. Alamat Jalan Ngumban Surbakti nomor 38A Sumatera Utara sekarang. Keluarga Ibu Pilplen Susiati dan anak ada 2 orang. Riwayat jabatan pekerjaan, saat ini beliau Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, terhitung sejak 1 Maret 2022. Sebelumnya, beliau adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak 27 Agustus tahun 2018. Sebelumnya, beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin 18 April 2017 dan sebelumnya beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 April tahun 2016. Sebelumnya beliau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Juni 2015. Sebelumnya beliau Ketua Pengadilan Negeri Kudus 1 Februari 2015 dan sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak 9 Mei 2014. Sebelumnya Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bandung 1 Agustus 2012. Sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian 24 Januari 2007 dan sebelumnya sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan 1 Maret 1988. Demikian kurikulum vitae beliau, dan pada saat ini sesuai dengan materi yang sudah digariskan, sudah dibacakan tadi, marilah kita ikuti dan kita simak secara bersama-sama. Karena masalah ini adalah masalah yang aktual, artinya sudah biasa kita temui, tapi kadang di tingkat pengadilan pertama masih
ada beberapa pengadilan ditemui tidak sesuai dengan aturan yang dijalankan. Jadi untuk jelasnya kami persilahkan kepada narasumber kita. Persilahkan Pak. Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Taslim Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, atas waktunya dan telah membacakan PT saya. Terima kasih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengikuti secara kemungkinan secara daring. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc serta Justisial dan Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh jajaran hakim-hakim sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang berjumlah 20 pengadilan negeri yang pada hari ini mengikuti pembinaan teknis dan pendidikan teknis judisial administrasi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan berkenan bisa hadir dalam kesempatan ini dalam rangka pembinaan teknis. Jadi pada kesempatan ini memang menjadi tugas saya yang diperintahkan oleh Yang Mulia Bapak Pengadilan Tinggi untuk menyampaikan materi dalam hal ini penarikan kembali ke terdakwa dalam acara penyidikan. Pada kesempatan ini materi ini pada intinya seperti yang disampaikan oleh moderator Bapak Taslim, merupakan masalah aktual yang kita selalu hadapi dalam tugas kita dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ya, di pengadilan negeri. Pastinya sekarang ini tidak begitu banyak seperti waktu saya jadi hakim. Penarikan kembali keterangan terdakwa ini jauh yang lalu saya pertama kali jadi hakim itu banyak sekali kejadian-kejadian tentang penarikan kembali keterangan terdakwa berkaitan dengan persidangan-persidangan di pengadilan negeri pada waktu itu. Karena pada waktu itu mungkin pemahaman terhadap KUHP juga sarana dan prasarananya memang begitu mencukupi atau tidak sebaik sekarang ini, sehingga penarikan keterangan terdakwa dalam persidangan itu sering kita alami, kita jumpai dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kadang-kadang penarikan keterangan ini tanpa alasan yang begitu masuk di logika kita. Kadang-kadang cuma asal-asal aja dia terdakwa itu
eh, menyangkal, menarik atau mencabut keterangannya waktu diberikan di kepolisian dengan alasan yang dilakukan pemaksaan-pemaksaan baik secara psikis dan maupun fisik pada waktu itu. Tapi setelah kita panggil balasannya, kita tanya, sumpah, ternyata keterangan-keterangannya itu diberikan secara bebas. Jadi itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi penarikan kembali keterangan terdakwa pada waktu itu ya kita nyatakan di dalam pertimbangan pembuatan putusan terhadap keterangannya itu kita mengacu kepada berita acara pemeriksaan yang disampaikan di waktu penyidikan. Ya pun pada waktu itu di persidangan dia menyangkal semua keterangan-keterangannya yang telah disampaikannya di waktu dilakukan di hadapan penyidik. Jadi pada waktu itu juga terdakwa juga cuma menyangkal aja, jadi sekedar memberikan alasan-alasan yang tidak didasari oleh bukti-bukti atau oleh fakta-fakta yang telah disampaikannya itu tidak sesuai yang bisa kita terima di pikiran kita atau di nalar kita. Dan ini hanya sekedar sampaikan aja. Berkaitan dengan penarikan kembali keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan ini, pastinya berkaitan dengan masalah pembuktian. Alasan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti. Kita tahu bahwa alat-alat bukti diatur di dalam pasal 184 ayat 1, yaitu antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi keterangan terdakwa dalam hal ini di urutan yang kelima. Tapi biasanya kalau suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu, kalau keterangan terdakwanya sudah mengakui, kita lebih seorang hakim dalam memutus suatu perkara yang lebih mudah. Karena dengan keterangan terdakwa yang sudah mengakui itu kita hubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, kemungkinan kita sudah mendapatkan suatu keyakinan tentang perkara yang kita tangani. Tentang keterangan terdakwa telah diatur sebagai alat bukti, telah diatur di dalam pasal 184 KUHP, di mana pemeriksaan keterangan terdakwa selama keterbukaan, sekalipun terdakwa itu telah mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahannya yang didakwakan kepadanya untuk umum, dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Seperti tadi yang saya sampaikan, biarpun terdakwa itu mengakui atau tidak mengakui, tetap di dalam persidangan itu harus dibuktikan tentang kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu. Apakah itu nanti terbukti atau tidak terbukti terhadap perbuatan terdakwa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Di dalam pasal 189 KUHP tentang keterangan terdakwa
Itu diakui juga keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Jadi dalam pasal 189 ini sudah mengatur tentang bagaimana mengenai keterangan terdakwa itu secara yudisial. Biarpun keterangan terdakwa itu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri. Jadi pada waktu di penyidikan, berita acara penyidikan menceritakan tentang perbuatan atau fakta-fakta, informasi-informasi yang dia dapat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dia lakukan. Isinya tentang informasi dan fakta-fakta. Sedangkan atau keterangan terdakwa yang disampaikan di penyidik itu merupakan suatu keterangan di luar sidang. Diperlukan juga keterangan terdakwa di sidang yang menjadi pegangan keterangan terdakwa yang ada di dalam persidangan. Jadi keterangan terdakwa di luar persidangan atau di depan penyidik itu hanya merupakan suatu bentuknya itu surat, bukan suatu alat bukti yang firm untuk membuktikan tentang perbuatan terdakwa yang dilakukannya atau yang semestinya. Kalau keterangan terdakwa yang di persidangan apa yang mestinya jadi pegangan. Banyak kasus-kasus yang menarik di persidangan atau yang terjadi kalau keterangan kasus-kasusnya itu yang sangat menarik perhatian masyarakat. Biasanya seringnya itu terdakwa itu mengingkari berita acara pemeriksaannya di penyidik. Perkara-perkara yang sedikit, yang pembuktiannya susah, yang sedikit bukti-buktinya, contohnya kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus yang sangat menarik perhatian masyarakat. Sering keterangannya itu oleh terdakwa ditarik kembali atau dicabut. Bagaimana tentang keterangan terdakwa yang dicabut tadi? Pencabutan atau penarikan keterangan terdakwa tadi. Sehingga kita harus mengetahui secara yuridisnya atau implikasi yuridisnya dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan sebagai alat bukti di persidangan dipakai oleh hakim. Nah, ini mesti kita harus mengetahui secara persis bagaimana sih kalau terdakwa itu mengingkari atau mencabut keterangannya di depan persidangan. Apa boleh keterangannya itu dicabut? Diganti dengan keterangan di persidangan yang disampaikan oleh terdakwa itu. Nah, ini jadi problem karena keterangan terdakwa yang menjadi bukti adalah keterangan terdakwa yang disampaikan di depan persidangan.
Jadi pada prinsipnya keterangan terdakwa yang dicabut itu secara yuridis itu tidak masalah. Pencabutan keterangan dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa dengan syarat pencabutan dilaksanakan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Jadi pencabutannya itu harus dilakukan di muka atau di waktu pemeriksaan persidangan berlangsung. Kalau tidak, istilahnya mungkin kalau di dalam baru di perkara yang banding atau kasasi, dia baru mencabut keterangannya. Kalau menurut saya sih itu bukan keterangan secara yuridis bisa dikatakan mempunyai kekuatan yuridis. Jadi bisa dicabut selama waktu di dalam persidangan, waktu di pengadilan negeri. Itu. Dan itu harus disertai dengan alasan-alasan yang sangat mendasar dan logis. Alasan-alasan mendasar itu memang harus dibuktikan di persidangan itu dan bisa diterima. Umpamanya contohnya kalau itu ada pemaksaan atau kekerasan, mesti harus bisa disampaikan atau dibuktikan atau bisa dilihat di muka persidangan itu. Apakah benar dia itu ngomong itu yang istilahnya yang tidak sama dengan berita acara pemeriksaan itu bisa diterima oleh hakim, terutama hakim, karena pencabutan itu berkaitan dengan pembuktian di persidangan dan keyakinan hakim. Jadi seorang hakim dalam memeriksa atau perkara pidana betul-betul hati-hati dan bijaksana dalam mendapatkan fakta-fakta atau pembuktian di persidangan, khususnya terhadap keterangan terdakwa. Jangan hanya percaya aja tentang keterangan terdakwa, tentang pengakuannya maupun pengingkarannya, semua harus diteliti, harus dikonfirmasi dengan baik berdasarkan bukti-bukti yang ada. Oleh karena dengan pengakuan-pengakuan saja kemungkinan bisa aja terdakwa ini dibayar untuk jadi terdakwa untuk orang lain. Bahayanya di sana. Jadi seorang hakim dalam pemeriksaan perkara-perkara pidana ini mendapatkan kebenaran yang material atau kebenaran yang sejati, harus betul-betul hati-hati, tidak boleh ada kesesatan atau keteledoran. Banyak kasus-kasus yang sekarang yang ramai karena pemeriksaannya kemungkinan ada celah-celah tentang pemeriksaan kasus itu, khususnya tentang biasanya pembunuhan seperti kasus Jessica. Sekarang ini kasus-kasus yang pembunuhan, kadang-kadang di persidangan itu ada pencabutan baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, sehingga jadi ramai, sehingga hakim itu kadang-kadang atau majelis itu terpengaruh terhadap masalah-masalah yang disampaikan di persidangan yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan kepolisian, sehingga kadang-kadang terpancing dengan emosi sampai memberikan statement keterangannya bohong, nah, itu jadi masalah. Seorang hakim nggak boleh istilahnya menyampaikan pendapatnya itu atau
apa kepada seseorang yang tendensius sebelum menjatuhkan putusan. Jadi seorang hakim harus mengkonfirmasi apa tentang keterangan saksi itu, apa benar apa enggak, itu dia harus dikonfirmasi dengan betul, bukan dengan statement-statement sehingga seakan-akan majelis atau hakim itu memihak pada baik korban maupun pada terdakwa. Jadi seperti itu, ada prinsipnya keterangan terdakwa itu bisa dibenarkan dicabut secara logis, tapi secara kuhab pencabutan itu secara pasal yang mengatur itu tidak ada, secara eksplisitnya itu tidak mengatur tentang pencabutan ini, tapi yang ada jurisprudensi yang kita anut sampai dengan sekarang. Jadi pada dasarnya keterangan itu boleh asalkan dengan di muka persidangan dengan alasan-alasan yang mendasar dan logis. Maksudnya alasan mendasar dan logis mengandung arti bahwa alasan yang mendasar pencabutan keterangan terdakwa tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Jadi terhadap pencabutan keterangan terdakwa tersebut itu membawa konsekuensi dalam pembuktian alat-alat bukti, terutama keterangan terdakwa. Jadi seorang hakim atau majelis kalau menghadapi seperti adanya keterangan pencabutan keterangan terdakwa tersebut setelah mendasarkan dengan menghubungkan dengan bukti-bukti yang lain, apabila pencabutan itu diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. Jadi pencabutan yang didasarkan oleh alasan-alasan yang benar, fakta-fakta yang benar bisa diterima oleh majelis untuk menilai perbuatan atau keterangan terdakwa di persidangan tersebut. Sedangkan kalau pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Justru keterangan terdakwa di tingkat penyidikan lah atau BAP pemeriksaan tersangka yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian perkara tersebut. Jadi itu konsekuensi hukumnya seperti itu. Seorang hakim dalam menjalankan tusinya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana itu mesti harus jeli, harus bijaksana, arif dalam menilai kalau menghadapi persoalan-persoalan tentang pencabutan keterangan terdakwa. Saya pikir dalam alam apa yang sekarang ini modern ini, penyidikan segala ini sudah didukung dengan alat-alat atau elektronik yang canggih sehingga dalam waktu interogasi atau penyidikan itu sudah ada CCTV. Jadi nggak seperti zaman dulu waktu saya pertama jadi hakim, itu penyidikan itu tidak ada pendukungnya. Jadi sekarang itu sudah jarang saya pikir keterangan terdakwa itu dicabut kecuali kalau perkara-perkara itu sangat complicated. Ya. Kadang-kadang arahan dari penyidik atau kepolisian terhadap tersangka itu bisa dijadikan alasan secara psikis untuk mempengaruhi
keterangan-keterangan terdakwa di penyidikan. Jadi hal-hal seperti itu, apakah seorang hakim bisa menerima enggak kalau dia itu cuma udah kamu ngaku aja supaya nanti bisa ringan di sana, seperti ini. Hal-hal itulah yang mesti harus dipertimbangkan oleh seorang hakim atau majelis dalam menentukan apakah keterangan seperti itu bisa dikatakan merupakan penekanan secara psikis terhadap terdakwa. Jadi kasus-kasus menarik yang kita lihat, fenomena-fenomena yang ada itu seperti itu. Jadi keterangan terdakwa untuk menutupi kesalahannya kadang-kadang menjadikan dalih terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan, tidak bersalah. Padahal sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Tapi setelah diputus pun dijalani dia merasa tidak bersalah. Karena memang pelakunya mempunyai intelektual yang tinggi atau jabatan yang tinggi dalam kasus ini. Jadi tentang keterangan-keterangan menarikan kembali ini sebetulnya sudah biasa kita lakukan dan kita mengerti tentang hukumnya, intinya nanti lebih banyak diskusi kita lakukan untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya kalau keterangan terdakwa ini ada atau diterima nanti dipertimbangkan di dalam putusan tentang fakta-fakta keterangan terdakwa apakah oleh hakim diterima apa enggak atau ditolak apa enggak dalam acara penyidikannya. Nanti tergambar di dalam menimbulkan fakta-fakta hukum. Di situ nanti seorang hakim menentukan apakah keterangan terdakwa yang telah ditarik atau dicabut itu bisa diterima apa tidak. Dihubungkan nanti dengan keterangan-keterangan saksi dan barang bukti, apakah bisa disimpulkan fakta-fakta hukumnya secara komprehensif sehingga memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum, atau justru dengan fakta-fakta hukum yang disimpulkan dari majelis tentang penerima terdakwa atas pencabutannya itu bisa dia melakukan tidak dianggap salah dan bebas terhadap kasus itu. Hal-hal yang seperti ini memang sangat rawan, khususnya kalau dalam tindak pidana itu hanya ada satu saksi keterangannya terdakwanya pada waktu di penyidikan mengakui, setelah di persidangan dia tidak mengakui, mencabut. Nah, ini jadi risiko karena hanya satu saksi, unus testis bukan bukti. Jadi mesti harus hati-hati dalam penanganan atau memutus suatu perkara, kita harus hati-hati. Bagaimana menerapkan hukum terhadap keterangan yang telah ditarik atau dicabut oleh terdakwa. Saya pikir itu yang mesti kita mengerti. Dasarnya tadi sudah dikatakan, itu sudah secara implisit itu ada jurisprudensinya tahun yang dipedomani terhadap pencabutan itu ya dari putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 nomor 299 K/KR/1959 yang menjelaskan panggilan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasarkan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Jadi di KUHAP tidak ada, cuma di sebelum KUHAP sudah ada jurisprudensi yang mengatur tentang
pencabutan atau penarikan kembali keterangan terdakwa. Mungkin nanti kita diskusi bagaimana tentang penarikan kembali keterangan terdakwa dalam persidangan ini kita bisa terapkan supaya bisa menjadi panduan semua kerjaan kita atau provinsi kita dalam memutus, dalam membuat pertimbangan dalam putusan pengadilan. Saya pikir kita cukup sekian dulu. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari narasumber. Mari kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Apabila dapat kami simpulkan dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita secara luas dan mendalam, bisa kita tarik intinya. Yang pertama, dalam hukum acara pidana itu yang menjadi alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP. Yang pertama adalah keterangan saksi, itu yang diaturnya. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Dan yang kelima, keterangan terdakwa. Beda dengan di hukum acara perdata. Yang pertama itu surat, bukan keterangan saksi. Jadi supaya nanti terutama adik-adik mahasiswa di sini ya. Jadi dari 5 alat bukti ini yang kita bicarakan sekarang adalah keterangan terdakwa. Jangan nanti kemana-mana. Nanti kalau dibahas dari keterangan saksi 7 hari tidak selesai ini. Jadi cukup fokus kita kepada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa yang bagaimana? Intinya keterangan terdakwa yang ditarik oleh terdakwa dalam persidangan pada berita acara penyidikan di polisi. Sering waktu kita bertugas di pengadilan negeri, terdakwa itu tidak mengaku dan menerangkan saya tidak ada memberikan keterangan seperti itu. Saya ada pun memberikan keterangan itu karena dipaksa, disiksa, diintimidasi, dibawa tekanan. Sekarang, bagaimana penilaian hakim terhadap keterangan yang demikian? Kalau keterangan itu dibenarkan, apa alasannya? Kalau keterangan itu tidak dibenarkan, apa alasannya? Jadi harus dilihat secara menyeluruh. Jadi untuk itu, untuk memperdalam masalah keterangan terdakwa yang ditarik kembali ini kepada Bapak Ibu, khususnya yang di pengadilan negeri, silahkan mengajukan pertanyaan. Nanti bisa ditambahkan oleh narasumber kita yang lain. Di sini bukan hanya narasumber utama. Bapak Ibu Hakim Tinggi ini juga narasumber ini. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu Hakim Tinggi bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh narasumber utama. Jadi untuk itu kami persilahkan baik kepada Bapak Ibu yang ada di pengadilan negeri dan juga kepada adik-adik mahasiswa di sini, boleh bertanya. Artinya buktinya kalau adik-adik ini kan sudah semester berapa? Semester 6 ya. Ya, sudah menjelang. Mana tahu nanti adik-adik ada yang menjadi hakim, jadi jaksa. Nah, ini seperti ini nanti pekerjaannya. Silakan nanti ditanya supaya lebih mendalam.
Tapi yang pertama dulu kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang di pengadilan negeri. Silakan sebutkan nama dari pengadilan negeri mana. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya nanti selaku moderator akan menggilir untuk menyebutkan dari pengadilan negeri mana. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana? Tidak ada? Atau barangkali saya coba dulu ya, saya berikan kesempatan dulu dari yang paling jauh dari sini. Paling jauh, Pengadilan Negeri Sibuhuan. Silakan, Pengadilan Negeri Sibuhuan. Ada yang mau ditanya, silakan. Halo, Pengadilan Negeri Sibuhuan. Silakan, Pak. Belum siap itu. Bagaimana? Audionya mana? Audionya barangkali. Ganti. DPM mana? Sidempuan. Madinah. Bagaimana? Nah, ini belum siap. Dari tadi belum siap mungkin ya. Ya sudah. Sambil memperbaiki audionya atau mic-nya, kami silakan ke pengadilan negeri yang paling dekat. Mana yang paling dekat di sini? Pengadilan Negeri Medan. Silakan. Tadi yang paling jauh, sekarang yang paling dekat. Pengadilan Negeri Medan. Silakan. Nah, di sana. Unmute dulu ya, unmute. Bahasa apa nih unmute? Unmute ya, unmute. Silakan, Pengadilan Negeri Medan. Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, kami dari PN Medan telah menerima bahan kuliah itu dengan baik, dengan jelas. Dan itu memang beberapa pengalaman kita sidang, hal yang biasa itu terdakwa mungkir. Kita upaya pertama, apabila dia mungkir keras dari bukti lain juga tidak cukup, kita akan menghadapkan perbalisan juru periksanya untuk menguji apakah ketika diperiksa di penyidik, terdakwa memberikan keterangan tersebut, adakah dipaksa atau memberikan dengan leluasa. Demikian pula apabila terdakwa didampingi oleh penasihat hukum atau pembelanya, kita beri kesempatan alasan apa kemungkinan tersebut. Apabila tidak cukup alasan, kita tetap berkeyakinan bahwa dapat digunakan keterangan terdakwa tersebut minimal sebagai petunjuk untuk dihubungkan dengan keterangan lain apabila tidak dapat sebagai keterangan yang berdiri sendiri. Demikian dari kami, selama ini sudah cukup baik pemeriksaan itu, Pak. Terima kasih. Cukup, enggak ada pertanyaan.
Oh, pertanyaannya sebenarnya ada, Pak. Sehubungan dengan ada perkara-perkara seperti tindak pidana perlindungan anak, kemudian tindak pidana asusila pada umumnya memang mungkin itu terdakwa, Pak. Tetapi disyaratkan oleh undang-undang itu sendiri, walaupun pembuktian minim, kita tetap berhaluan kepada keberpihakan kepada korban. Demikian, Pak. Terima kasih. Maksudnya tadi bagaimana Bu? Coba sekali lagi. Ini Oh, pertanyaannya begini, Pak. ini keterangan terdakwa, khusus terdakwa. Iya. Ya. Iya, keterangan terdakwa. Dalam praktek persidangan yang kami alami di Medan, terdakwa yang seringkali mungkir itu dalam perkara-perkara asusila, Pak. Dalam perkara asusila atau kejahatan seksual perlindungan anak, itu sering memang terdakwanya mungkir. Kalaupun dikatakan sebuah pertanyaan, kami hanya mempertanyakan sesuai dengan bunyi undang-undang itu sendiri. Meskipun pembuktian minim atau bahkan hanya satu saksi, kita tetap berpihak kepada korban. Apakah hal tersebut dapat juga disepakati dalam penanganan kasus-kasus di mana terdakwa mungkir? Terima kasih, Pak. Berarti pertanyaan tidak ada yang sudah jelas ya? Sudah. Jelas semua, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Kami menganggap kuliah sore ini sudah jelas. Terima kasih. Sudah cukup? Ada lagi? Ada. Sudah, Pak. Terima kasih dari KPN Medan. Salam hormat dan salam Natal dari kami. Terima kasih. Ya. Ini saya teringat kacang sihobu. Kalau kacang sihobu dari mana itu? Pengadilan Negeri Tarutung. Bagaimana Pengadilan Negeri Tarutung? Ada pertanyaan? Pengadilan Negeri Tarutung? Ini apa ini? Hakim apa security? Karena saya lihat pakai kaos dan pakai kalung. Oh, identitas. Ya, Pak? Oh iya, nentengnya. Silakan. Sebutkan nama, jabatan. Unmute. Ya, silakan. Unmute dulu ya. Siapa kami dari Pengadilan Negeri Tarutung sudah menerima penjelasan pengarahan Bapak dengan baik dan kami cukup tidak ada pertanyaan, Pak. Namanya siapa nih? Nama saya Yosepin Arta, Pak, dari Pengadilan Negeri Tarutung. Siapa? Yosepin Arta, Pak. Yosepin Arta, hakim. Ya, Pak, siap. Ya. Jadi nggak ada pertanyaan. Dari kami cukup, Pak. Berarti mantap ini narasumber memberikan penjelasan tadi. Jadi cukup jelas. Terus ada lagi dari PN mana nih? Tidak ada. Dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Silakan Pak. Bapak Ibu. Mungkin dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas dengan apa yang disampaikan oleh moderator. Terima kasih, Pak. Sudah cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Ini mantap ini narasumber. Jelas rupanya semua. Karena ini kasus-kasus yang sudah biasa dihadapi ya. Dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.
Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beralih ke Siantarmen. Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Silakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Sebutkan nama, siapa, jabatan apa. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Nama saya Tarmizi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Silakan, Pak. Dari penjelasan narasumber tadi, saya hanya menanyakan apa kriteria keterangan terdakwa dapat menerima keberatannya atas bantahan dari pihak. Tidak jelas. Kenapa bisa begitu ya? Audionya ya. Jangan terlalu dekat. Atau bagaimana ya? Apa Terima kasih Pak. Sudah jelas Pak suaranya Pak. Iya, sudah. Silakan. Penjelasan dari narasumber tadi menjelaskan tentang bagaimana sekiranya terdakwa yang membantah isi surat BAP dari penyidik. Sementara dari narasumber tadi menyatakan bahwa dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan dapat dibuktikan. Kalau saya lihat penjelasan yang demikian seakan-akan bahwa kepada diri terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membuktikan tentang hal-hal yang tidak terbukti atas dirinya. Itu kan sudah menyangkut pembuktian saksi adecat yang dihadirkan kepada terdakwa. Padahal tadi penjelasan dari narasumber adalah mengenai jika terdakwa membantah, apa kira-kira kriteria keterangan terdakwa membantah, hakim lalu mengambil kesimpulan, boleh kamu cabut itu surat berita acaramu, apa kriteria kira-kira? Karena kalau penjelasan dari narasumber, maaf, apakah saya kurang jelas, seakan-akan diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan bantahan itu bisa dibuktikan. Kalau berbicara tentang bisa dibuktikan, artinya kesempatan saksi adecat. Jadi sebelum sampai ke saksi adecat, tentunya keberatan dari terdakwa itulah yang bisa diterima oleh hakim, sehingga hakim ada alasan untuk memanggil saksi perbalisan daripada pihak penyidik. Ini mohon penjelasan supaya kita jangan salah menafsirkan keberatan dari terdakwa bisa kita terima, sehingga ada alasan kita untuk memanggil saksi perbalisan. Mungkin demikian dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Pertanyaan saya itulah Pak, apa kriterianya dari hakim untuk menerima keberatan daripada terdakwa jika dia membantah BAP? Karena keterangan dari narasumber tadi menyatakan bahwa bisa dibuktikan oleh dia. Kalau menurut pendapat saya Pak, jika terdakwa bisa membuktikan keberatan dia, itu kan sudah memasuki pokok perkara yang nantinya diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi perbalisan. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi apa kira-kira penilaian hakim untuk keterangan yang seperti ini, dan dia menurut si penanya ini tadi diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi
soal pembuktiannya. Tapi untuk jelasnya kita dengar dari narasumber. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar ya. Apa namanya? Pak Ferdinand Wiji ya. Jadi tadi ditanyakan tentang bagaimana penetapan pencabutan berita acara pemeriksaan penyidik itu. Kalau itu menurut persidangan atau majelis bisa dibuktikan dengan saksi-saksi ada cap gitu kan. Tapi pencabutan tentang keterangannya itu berkaitan dengan tadi alasan terdakwa itu dilakukan kekerasan baik psikis maupun fisik. Jadi perlu konfirmasi dengan berbalasan. Apakah dilakukan? Karena di persidangan kan terdakwanya mengaku kalau dilakukan kekerasan secara psikis maupun psikis, apa namanya fisik. Di sana untuk meyakinkan kita sebagai seorang hakim atau majelis itu, apa benar terjadi kejadian pemaksaan seperti itu terhadap terdakwa. Itu untuk fairnya, dan untuk diketahui oleh baik penuntut umum, penasihat hukum, terang majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada baik terdakwa maupun penuntut umum, ya. Karena alasan-alasan seperti itulah pemanggilan verbalisan itu diperlukan. Kalau saudara biarkan, ya nggak saudara panggil verbalisannya, ya akhirnya yang saudara itu kalau nanti putusannya memberikan dari penuntut umum, majelis kan yang jadi kambing hitam. Atau kalau kita hukum tanpa memanggil verbalisan, di sana pencabutan itu didasarkan adanya pemasangan oleh penyidik. Jadi terdakwanya merasa dirugikan. Jadi untuk fair aja dan untuk meyakinkan kita juga sebetulnya pemanggilan itu sebetulnya enggak mengurangi aturan hukum yang ditentukan HAM itu dalam menyelesaikan perkara itu. Jadi kriterianya karena alasan-alasan itu mesti harus dikonfirmasi kepada penyidik atau saksi verbalisan. Sehingga itu penting dihadirkan di persidangan karena terdakwa menyatakan pencabutannya itu didasarkan adanya tekanan-tekanan dari pihak penyidik. Baik pihak penyidik sendiri maupun mungkin ada pihak ketiga. Zaman dulu, kalau sekarang penyidikan itu sudah ada CCTV-nya. Ada CCTV ini sudah nggak bisa apa lagi. Dia mungkin tinggal kasih CCTV-nya. Kan? Jadi untuk meyakinkan sehingga keterangannya itu bisa nggak dipakai. Keterangan yang di BAP itu bisa dipakai untuk membantu menemukan bukti yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Begitu yang bisa saya jelaskan tentang pemanggilan saksi verbalisan. Kalau kriterianya tadi, apakah bisa diterima tidak pencabutan itu? Pastinya berdasarkan alasan-alasan yang tadi, yang logis dan berdasar serta dikaitkan dengan bukti-bukti yang lain. Kalau itu bukan tentang kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan keterangan di depannya. Biasanya dia
beralasan keterangannya itu bukan keterangan dia yang dibuat oleh penyidik gitu loh. Apa benar seperti itu? Kan gitu. Padahal tanda tangan sudah dia tanda tangani, dia terima. Begitu. Jadi hakim atau majelis dalam hal ini nggak perlu harus apa namanya berdebat yang seperti apa. Kadang-kadang kita lihat waktu di TV itu kan kamu bohong sampai gitu. Kita kan nggak perlu harus menyampaikan kebohongan itu. Atau kamu nggak benar, kamu gini. Nggak enak kalau kita lihat di persidangan itu ada atau hal-hal yang seperti ini. Ya, seperti debat kusir. Jadi seorang hakim atau majelis hakim tentang masalah pencabutan itu tentang keyakinan kita dihubungkan dengan dua alat bukti sudah cukup enggak dia bisa dipidana atau dia bebas gitu. Tapi harus pakai argumentasi karena keterangan terdakwa ini merupakan salah satu alat bukti. Kalau dia mencabut saksinya cuma satu yang dihadirkan oleh penuntut umum, pamannya seperti dalam sidang peradilan pelecehan atau kesusilaan yang anak segala itu kan seringnya kan saksinya cuma ini satu saksi gitu. Jadi majelis harus hati-hati dalam hal seperti itu, mesti harus nggak ada percaya kepada keterangan terdakwa aja, tapi mesti harus konfirmasi keterangan yang ini terangkan di luar persidangan itu bisa dipakai oleh majelis kalau tidak bisa atau tidak mendasar untuk menjadikan membantu adanya petunjuk tentang kesalahan dari terdakwa itu sendiri keterangannya itu. Nah, itu dasarnya dari jurisprudensi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Memang perkara-perkara pencabutan ini yang kasusnya ini seringnya itu yang menarik. Saksinya minim. Sering gitu. Kalau saksinya jarang, kalau sudah saksinya itu cukup itu, udah nggak ada persoalan lagi. Biasanya sering kita gampang. Tapi kalau yang pencabutan keterangan terdakwa, penarikan keterangan terdakwa ini seringnya yang dihadapkan ke kita itu betul-betul minim, sehingga akhirnya dengan dicabutnya keterangan terdakwa di persidangan ini majelis bisa ragu. Ya, kalau kita nggak benar-benar hati-hati dan arif dan bijaksana dalam memberikan atau mengkonfrontir tentang kebenaran keterangannya yang di BAP tadi. Jadi kita nggak mesti harus meyakini apa yang disampaikan di persidangan itu benar, gitu. Karena ada keterangan terdakwa yang di luar persidangan yang diadakan penyidik itu. Ya. Jadi semuanya harus kita konfirmasi. Kalau nggak ada di BAP penyidik dia sudah menyatakan perbuatannya di depan persidangan, kita menyatakan dia melakukan perbuatan itu ya, atau di penyidik dia tidak mengakui persidangan mengakui perbuatannya di depan persidangan, dia sudah tidak ya nggak ada masalah. Ya. Persoalannya itu kalau di penyidik itu dia mengakui kesalahannya, di persidangan itu dia tidak mengakui. Ya ini yang jadi masalah buat kita. Jadi seorang hakim atau majelis hakim harus betul-betul yang tadi dikatakan arif dan bijaksana dalam memastikan keterangannya itu benar apa tidak dengan segala argumentasinya nanti dalam membuat pertimbangan putusan untuk terutama mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sering pengadilan negeri itu membuat kesimpulan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kalau ada yang seperti itu atau buktinya minim, itu tidak pas. Sering kita jumpai di PT, akhirnya perkara itu kita putus, jadinya kita putus bebas, ya. Karena nggak disampaikan dengan baik gitu loh.
ya, atau putusan bebas pengadilan negeri kasasinya hukum dimasukkan atau di kita di PN kita hukum, di PT kita hukum, di Mahkamah Agung dibebasi. Dan seringnya yang gitu-gitu pembebasan karena ini perlu ada konsultasi dengan di lapangan, datanya harus lengkap dulu, ya, datanya harus lengkap. Jadi penting tentang menghadirkan saksi perbalatan kalau memang itu yang disampaikan di persidangan itu tentang kekerasan atau tentang perbuatan penyidik yang mempengaruhi keterangan terdakwa di waktu dibuat berita acara pemeriksaan yang berbeda dengan berita acara pemeriksaan di persidangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari rekan-rekan hakim tinggi yang akan memberikan arahan atau pendapat, silakan. Ini kan narasumber. Ya, Ya, barangkali dari Bapak Ibu Hakim Tinggi ada yang mau menambahkan atau memperjelas lagi, silakan. Sudah cukup? Bagaimana dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sudah cukup, sudah jelas? Sudah? Sudah ya. Jadi intinya tadi kalau terdakwa mencabut keterangannya menurut narasumber tadi, mencabut keterangannya di persidangan, hakim tidak perlu ngotot bertanya, apa kau bilang nanti kau lempar kau sama napi ini kalau nggak mengaku, coba bilang sekali lagi. Nggak perlu seperti itu. Karena hakim itu kan ada teknik-teknik pemeriksaan. Karena untuk membuktikan seseorang itu apakah benar melakukan perbuatan pidana atau tidak, kan ada yang lain, bukti-bukti lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk. Nah, itu kan terakhir itu keterangan terdakwa. Cuman yang dicabutnya ini yang di berita acara penyidikan. Terima kasih dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Kami beralih ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Silakan, ada mau ditanya? Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Sebutkan nama, jabatan. Izin menyampaikan yang mulia cukup jelas dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Terima kasih. Cukup jelas ya. Terima kasih. Selanjutnya dari Pengadilan Negeri Perbatasan Aceh. Pengadilan Negeri Stabat. Silakan. Ada mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Ya, Pak. Berarti narasumber mantap tadi memberikan. Tidak ada yang sedikit pun tertinggal, Pak. Sudah cukup jelas tadi. Jadi nggak ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oh. Pengadilan Negeri Kisaran. Halo, Pengadilan Negeri Kisaran. How are you? Iya, Bapak. Baik, Bapak. Pengadilan Negeri Kisaran. Silakan, Pak. Apa yang mau ditanyakan? Biasanya dari Pengadilan Negeri Kisaran ini pertanyaannya sangat kritis sekali. Kalau nggak percaya, coba kita dengar. Silakan. Cukup Pak, ini atas penjelasan dari pemateri yang kami dengar cukup jelas juga Pak, berkaitan dengan pemaparan tadi kami sudah dapat menerima
dengan baik Bapak. Mungkin ini cukup Pak dari kami. Terima kasih atas pemateri hari ini. Cukup, sudah jelas. Biasanya selama ini kritis dan sampai keringat kami untuk menjawabnya, mencari jawaban. Tapi ini sudah cukup jelas ya. Ya Pak. Yang lainnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Silakan. Silakan Bapak Ibu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Izin Bapak, kami dari Lubuk Pakam sudah menyimak dan merasa penjelasan yang disampaikan sudah dapat kami pahami. Sering juga terjadi dalam praktek sehari-hari, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup jelas. Jelas, Bapak. Jelas. Mana lagi ya, sudah lupa saya. Pengadilan Negeri Binjai, Pengadilan Negeri Binjai. Terima kasih Bapak. Kami juga dari Pengadilan Negeri Binjai sudah menerima dan memahami dengan cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas. Iya, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Padang Sidempuan, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Ini narasumber kita pengawas di sana. Pengawas di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Silakan. Dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan cukup jelas yang mulia. Terima kasih banyak. Cukup jelas ya. Pengadilan Negeri sudah habis. Mana lagi? Atau untuk menghidupkan suasana, kita beralih dulu ke adik-adik Fakultas Hukum. Ada mau ditanya, silakan. Ini adik-adik kita ada kebetulan magang di sini, calon-calon jaksa, calon-calon hakim. Magang di sini selama 6 bulan ya. 4 bulan. Nah, itu barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Apakah terdakwa itu harus disebutkan namanya? Siapa yang bisa jawab? Kapan pertama kali kita mengetahui bahwa nama si terdakwa itu adalah si A, si B, si C? Ada yang bisa jawab? Apakah waktu pada di penyidik atau di jaksa penuntut umum atau sudah dilimpahkan perkaranya atau pada hari sidang pertama? Ada yang bisa jawab? Atau saya tunjuk nanti siapa? Yang di depan ini siapa namanya? Iya. Iya. Kapan kita tahu nama terdakwa itu? Penyidikan belum tahu kita apa mau dilimpahkan atau tidak. Itu waktu sidang pertama itu resminya di situ kita tahu. Sidang dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan jaksa penuntut umum menghadapkan terdakwa ke persidangan begitu ya. Namanya siapa gitu. Terima kasih ya, semuanya sudah memahami apa yang kita sampaikan, semuanya tadi penarikan kembali keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan. Saya berharap semuanya bisa dipahami dan diterapkan di wilayah masing-masing dalam memimpin persidangan, ya, menjalankan kegiatan, membuat keputusan supaya lebih komprehensif lagi, tidak ada hal-hal yang diragukan yang membuat kita lebih baik citranya di penegakan hukum.
Demikian, terima kasih narasumber. Saya kembalikan lagi kepada narasumber. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada narasumber. Sekali lagi mari kita beri aplaus untuk narasumber. Kami kembalikan kepada protokol. Baik, terima kasih. Kembali kita ucapkan dengan kembali memberikan aplaus kepada Bapak Haji Heri Sutanto, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bapak Dr. Baslim Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, dengan telah selesai dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara ini hingga acara ini selesai. Akhir kata, siang hari makan kuaci, makan bareng sama ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.